Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalan, nama saya Muhammad Fituan dengan NIM 230301 2316030147, kelas MBSE. Di sini saya akan menguji data Manova dan mengajarkannya. Jadi langsung saja ke datanya. Salin seperti ini, lalu dipindahkan di software atau aplikasi SPSS, with variabelnya. Sebelum ke analisisnya, kita ke variabel view untuk mengubah metode pembelajaran ini. Satu untuk metode konvensional KDD, dan dua untuk eh pembelajar dan dua untuk metode modern ADD. Oke. Dan measure ini merubah jadi scale Shadoway semuanya. Nah, lanjut, saya akan melanjutkan analisis MANOVA. MANOVA itu merupakan pengembangan uji dari ANOVA yang digunakan ketika kita ingin menguji perbedaan dua atau lebih variabel dependen secara simultan atau bersamaan terhadap satu atau lebih variabel independen. Pada data ini, untuk sekolah A, B, dan C merupakan variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi. Nih, yang ini. Jadi data sekolah A, B, dan C ini itu dependen, dan ini variabel. Sedangkan untuk metode pelajaran ini merupakan variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi. Jadi tujuan analisis MANOVA ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dan modern di masing-masing sekolah, baik di sekolah A, B, dan C. Jadi nanti saya lihat ada atau tidak perbedaannya. Nah, lanjut ke cara mengerjakan analisisnya, itu analyze, pergi ke general linear model, multiplied. Nah, untuk sekolah A, B, dan C itu ke dependent variable dan metode pemilihan fix factor. Kalau kita pencet option decrease ini, jangan lupa ke plot, ini pindahin ke sini, ADD, terus kontras. Nah, non ini ke simple, simple, terus lalu reference kategori itu ke first, continue, ini tidak ada lagi, udah semua. Lalu oke. Nah, jadi ini sudah mendapatkan hasilnya dari metode pembelajaran itu. Satu untuk metode konvensional dan dua metode modern. Lalu kita lihat di kolom deskripsi statistik, pembelajaran di sekolah A dengan cara metode konvensional nilai rata-ratanya sebesar 42,1250 ini, sedangkan metode modern sebesar 41,5.
3,077. Maka kesimpulannya bahwa nilai rata-rata metode konvensional lebih besar daripada metode modern. Begitu juga dengan sekolah B. Nilai konvensional ini sebesar 38,77500. Sedangkan untuk metode modern, nilai rata-ratanya ini sebesar 38,6923, yang menunjukkan metode konvensional juga lebih besar daripada metode modern. Begitu juga dengan sekolah C, di mana metode konvensional 48,5833, yang menunjukkan nilai rata-rata lebih besar daripada metode modern yang hanya sebesar 46,3077. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk metode pembelajaran di sekolah A, B, dan C, untuk metode konvensional itu lebih unggul daripada metode modern. Lanjut kita lihat pada kolom box test ini, of quality of comparison matrix. Untuk nilai box M-nya ini sebesar 7,384 dengan tingkat signifikan sebesar 0,332, yang mana nilai signifikan 0,332 ini lebih besar daripada 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai matriks konvarian ini bersifat homogen atau sama. Lanjut kita lihat pada kolom multiverse test. Jadi teman-teman, ada beberapa asumsi yang harus kita pahami, kita penuhi dalam menguji MANOVA. Yang pertama itu adalah asumsi nilai stretch. Nah, apabila nilai nilai tes positif, berarti dia memberikan pengaruh yang berarti pada model atau adanya perbedaan antara yang signifikan antara kelompok data. Contohnya untuk nilai multiverse test, nilai ini sebesar 0,968, yang menunjukkan bahwa dia positif. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B maupun C, atau adanya perbedaan rata-rata yang signifikan antara sekolah A, B maupun C. Kemudian asumsi yang kedua adalah eh, adalah Wilks lam lambda. Ini nilai lambda harus berkisar 0 dari sampai 1. Apabila nilai lambda mendekati 0, maka dia memberikan pengaruh yang berarti pada model, dan sebaliknya apabila nilai lambda mendekati 1, maka dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada model. Untuk multiverse ini nilai lambanya sebesar 0,032, yang menunjukkan bahwa nilai mendekati 1, maka dapat kita simpulkan bahwa dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B maupun C. Kemudian asumsi yang ketiga adalah halting threats. Nah, nilai halting harus lebih besar daripada nilai PILAIS. Apabila nilai halting lebih besar daripada nilai PILAIS, berarti terjadi perbedaan yang sangat besar antara nilai PILAIS halting, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau memberikan pengaruh yang berarti pada model. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai halting mendekati nilai nilai, maka dia tidak memberikan pengaruh yang berarti pada model. Untuk nilai halting, nilainya sebesar 30,164. Sedangkan nilai
nilai sebesar 0,968 yang menunjukkan nilai halting lebih besar daripada nilai pilai. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara atau metode pembelajaran memberikan pengaruh yang berarti pada sekolah A, B maupun C. Kemudian kemudian asumsi yang keempat adalah Royce Large Road. Nah, inilah yang bersifat positif selalu lebih kecil dari hosting yang berarti menunjukkan dia memberikan pengaruh yang berarti pada model. Sedangkan apabila nilai Royce ini lebih besar daripada nilai halting, maka dia tidak ada pengaruh. Lalu kita lihat pada multitest bawah. Nah, multi tesnya bahwa nilai ROS sama dengan nilai halting, jadi belum tentu ada pengaruh atau tidaknya pada model. Maka harus kita cek atau uji MANOVA pada tabel selanjutnya. Lanjut kita lihat untuk metode pembelajaran ini pada setiap asumsi nilai signifikan sebesar Oh, yang ini signifikan 0,960 yang menunjukkan dia tidak lebih besar daripada 0,05, maka dapat diartikan tidak ada perbedaan yang signifikan pada sekolah A, B maupun C. Berdasarkan metode pembelajaran, lanjut kita lihat kepada kolom test bed when subject effect. Nah, yang ini kolom ini di mana untuk metode pembelajaran di sekolah A yang A yang ini nilai signifikan 0,836. Untuk sekolah B itu 0,986. Untuk C 0,649. Yang menunjukkan bahwa metode pembelajaran di setiap sekolah itu nilai signifikan lebih dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran di sekolah A tidak ada perbedaan dengan metode pembelajaran di sekolah B maupun C. Begitu juga seterusnya. Lanjut untuk test of Beethoven subject efek ini nanti hasil outputnya itu nilai signifikannya bakal sama dengan kolom unit karya tes di mana untuk sekolah A sebesar 0,836, sekolah B sebesar 0,986 dan sekolah C sebesar 0,649. Baik, sampai di sinilah videonya. Saya sudah penat untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.